Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Perkenalkan, nama saya Nazul Salma Alkaf, NIM 210104030172, lokal 21C2 Manajemen Dakwah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas video tes manajemen dakwah. Adapun dosen pengampu saya ialah Ibu Rizkiatul Hasanah. Adapun pembahasan yang akan saya bahas ialah yang pertama, pengertian manajemen dakwah dan hakikat dakwah Islamiyah dan ilmu manajemen. Yang kedua, landasan dasar manajemen dakwah. Yang ketiga, unsur-unsur manajemen dakwah. Yang keempat, fungsi manajemen dakwah. Yang kelima, tujuan organisasi dakwah. Langsung saja, yang pertama, pengertian manajemen dakwah. Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka citra profesional dalam dakwah akan terwujud pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dakwah tidak dipandang dalam objek ubudiyah saja, akan tetapi diinterpretasikan dalam berbagai profesi. Inilah yang dijadikan inti dari pengaturan secara manajerial organisasi dakwah. Sedangkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan dakwah adalah merupakan suatu hal yang harus mendapatkan prioritas. Aktivitas dakwah dikatakan berjalan secara efektif jika apa yang menjadi tujuan benar-benar dapat dicapai, dan dalam pencapaiannya dikeluarkan pengorbanan-pengorbanan yang wajar. Atau lebih tepatnya, jika kegiatan lembaga dakwah yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip manajemen akan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan dan akan menimbulkan sebuah citra profesionalisme di kalangan masyarakat, khususnya dari pengguna jasa dari profesi dai. Sedangkan Ar-Rasyid Saleh mengartikan manajemen dakwah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah. Selanjutnya, pengertian manajemen. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai an-nizam atau at-tanzim yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya. Sedangkan dalam bahasa sederhananya, pengertian manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan bekerja dengan orang lain dalam suatu kelompok yang terorganisir guna mencapai sasaran yang ditentukan dalam organisasi ataupun lembaga. Secara elaboratif, pengertian manajemen juga diorientasikan pada penekanan secara kontinu untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang terkandung. Dalam hal ini, peningkatan efisiensi dan efektivitas sangat memengaruhi dalam pencapaian tujuan. Pengertian dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u, dakwan doa yang diartikan sebagai mengajak atau menyuruh, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah tablik, amar ma'ruf, dan nahi munkar, mau'izah hasanah, tabsyir, inzar, wasiyah, tarbiyah, taklim, dan khutbah. Pada tataran praktik, dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut, karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas penyampaian ajaran Islam, menyeluruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Selanjutnya, hakikat dakwah Islamiyah dan ilmu manajemen. Jika dikatakan bahwa manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan seseorang tertentu, dan terkadang adanya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan, sedangkan dakwah selalu diarahkan pada suatu kemajuan yang lebih baik, maka salah satu implikasi pernyataan tersebut ialah bahwa manajemen dakwah puncaknya harus merupakan orang-orang yang mampu memecahkan masalah-masalah atau problem yang dihadapi dakwah. Terlepas apakah masalah manajemen dakwah itu rumit dan mempunyai dampak luas untuk jangka panjang atau relatif sederhana,
dan dengan dampak yang tidak kuat dan hanya bersifat jangka pendek atau sedang. Menurut Amrullah Ahmad, bahwa pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi iman yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman yang termaktub dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Manajemen dakwah merupakan suatu proses yang dinamik karena ia berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap perencanaan selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Pertimbangannya adalah kondisi yang dihadapi selalu berubah-ubah. Manajemen dakwah dimaksudkan agar pelaksana dakwah mampu menampilkan kinerja tinggi. Hanya dengan demikianlah hakikat pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya dapat dicapai dengan baik. Adapun fungsi manajemen dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan dakwah. Pada perencanaan dakwah terkandung di dalamnya mengenai hal-hal yang harus dikerjakan seperti apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan bagaimana melakukannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perencanaan dapat berarti proses, perbuatan, cara merencanakan, atau cara merancangkan. Perencanaan dapat berarti menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus dibuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Dengan demikian, perencanaan merupakan proses pemikiran baik secara garis besar maupun secara detail dari suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. 2. Mencari berbagai tindakan dakwah. Tindakan dakwah harus relevan dengan sasaran dan tujuan dakwah. Mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang dapat diambil. Sebagai tindakan yang bijaksana, tindakan dakwah harus sinkron dengan masyarakat Islam sehingga tercapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Ketidaksinkronan dalam menentukan isi dakwah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pribadi muslim. 3. Prosedur kegiatan. Prosedur adalah serentetan langkah-langkah akan tugas yang berkaitan. Ia menentukan dengan cara-cara sangka demi selangkah metode-metode yang tepat dalam mengambil kebijakan. Prosedur kegiatan tersebut merupakan suatu gambaran mengenai sifat dan metode dalam melaksanakan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, prosedur terkait dengan bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. 4. Penjadwalan. Schedule merupakan pembagian program alternatif pilihan menurut deretan waktu tertentu yang menunjukkan sesuatu kegiatan harus diselesaikan. Penentuan waktu ini mempunyai arti penting bagi proses dakwah. 5. Penentuan lokasi. Penentuan lokasi yang tepat turut mempengaruhi kualitas tindakan dakwah. Oleh karena itu, lokasi harus dilihat dari segi fungsionalnya, dari segi untung ruginya. Sebab lokasi sangat terkait dengan pembiayaan, waktu, tenaga, fasilitas, atau perlengkapan yang diperlukan. Untuk itulah, lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka perencanaan dakwah. 6. Dana. Setiap kegiatan memerlukan dana. Kegiatan tanpa ditunjang oleh dana yang memadai akan turut mempengaruhi pelaksanaan dakwah. Pusat Dakwah Islam Indonesia memberikan definisi tentang dana dakwah, yaitu segala tenaga atau modal uang peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan dakwah. Selanjutnya, landasan dasar manajemen dakwah. Perkataan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya yang berupa ucapan, firman atau wahyu merupakan pengertian nakliyah atau bisa juga disebut dengan qauliyah. Ilmu nakliyah bersumber dari Al-Quran hadis. Dalam hal ini, peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama. Karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu nakliyah itu antara lain ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu tasawuf. Dan ada dalam Al-Quran sumber landasan nakliyah terhadap manajemen dakwah dengan berbagai derivasinya sering diulang dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran surah Yusuf ayat 33. Ayat lain yang berbicara tentang dakwah adalah dalam Quran surah Yunus ayat 25. Dakwah merupakan tugas berat yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dalam mitos sejarah, dalam mengembangkan kewajiban yang amat berat itu, Nabi sendiri sebagai pembawa risalah dan penyampai wahyu awal mulanya mengerjakan secara mandiri tugas tersebut, sebelum pada akhirnya banyak pengikut yang turut bahu-membahu melakukan tugas dakwah ini. Kemudian yang dilakukan Nabi dan para pengikutnya tidak secara mandiri-mandiri, namun dilakukan secara terorganisir dengan baik dalam suatu lembaga. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 dan 103 yang mengajurkan adanya persatuan agar menjadi umat yang kuat.
Ayat-ayat di atas memberi dorongan kepada umat Islam untuk melakukan dakwah secara kompak dan persatuan yang baik dalam bentuk suatu organisasi. Organisasi dalam bidang dakwah harus berlandaskan pada dua hal, keimanan dan persaudaraan, ayat 102-103. Sehingga apabila tugas dakwah dilakukan secara kelembagaan dalam dakwah wadah organisasi yang baik, maka individu per individu lingkup jamaah akan sanggup menunaikan tugas beratnya dalam kehidupan manusia yang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, pengertian dari akliyah dan sumber landasannya. Akliyah adalah pola pikir atau pemikiran yang digunakan dalam memahami atau memikirkan sesuatu. Dengan ungkapan lain, pola pikir adalah cara yang digunakan untuk mengaitkan fakta dengan informasi, atau sebaliknya, berdasarkan suatu landasan atau beberapa kaidah tertentu, seseorang bisa dikatakan berkepribadian Islam apabila ia memiliki akliyah Islamiyah. Kepribadian manusia menurut Taqiyuddin An-Nabhani terdiri dari akliyah dan nafsiyah. Kepribadian tidak ada kaitannya dengan bentuk tubuh, aksesori, dan sejenisnya. Semua itu hanya kulit luar belaka. Akliyah adalah cara yang digunakan dalam memahami atau memikirkan sesuatu. Dengan ungkapan lain, akliyah adalah cara yang digunakan untuk mengaitkan fakta dengan maklumat atau maklumat dengan fakta berdasarkan suatu landasan atau beberapa kaidah tertentu. Dari sinilah munculnya perbedaan pola pikir akliyah seperti pola pikir Islami, sosialis, kapitalis, marxis, dan pola pikir lainnya. Unsur kepribadian yang kedua menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah nafsiyah. Nafsiyah adalah cara yang digunakan manusia dengan mengaitkan dorongan penyaluran dengan mafahim atau cara yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi garizah dan kebutuhan jasmani. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah terbagi 4, yaitu takhtib, tanzim, taujih, dan rikabah. Unsur-unsur manajemen dakwah yang telah dimiliki dakwah Islam yaitu yang pertama, dakwah Islam memiliki tujuan tertentu, yaitu menyebarluaskan ketauhidan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mensucikan manusia dari kemusyrikan. Yang kedua, memiliki orang-orang yang bertugas menjalankan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, terdapat seseorang yang memimpin tim atau kelompok. Pemimpin ini bertugas untuk mengatur dan membuat perencanaan langkah-langkah yang akurat dan cermat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud. 4. Dakwah Islam telah memiliki tempat pusat kegiatan markas untuk berkumpul, berdiskusi untuk perencanaan dakwah. Unsur manajemen dakwah yang pertama, takhtib atau perencanaan strategi. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek perencanaan ini meliputi A. Apa yang dilakukan, B. Siapa yang harus melakukan, C. Kapan dilakukan, D. Di mana akan dilakukan, E. Bagaimana melakukannya, dan F. Apa saja yang diperlukan untuk tercapainya tujuan. Perencanaan strategi adalah awal dari suatu aktivitas manajerial yang terkait dengan beberapa kegiatan untuk kedepannya dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan inilah yang menjadi fungsi utama dalam berdakwah, dan hal ini pula yang menjadi tolak ukur dari pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya agar memperoleh hasil yang maksimal. Langkah-langkah perencanaan dalam berdakwah perlu dilakukan agar nilai-nilai yang diharapkan itu benar-benar dapat dicapai. Hal ini dilakukan berdasarkan urutan prioritas kepentingannya. Proses perencanaan dakwah akan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. A. Perkiraan dan perhitungan masa depan. B. Penentuan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya. C. Penetapan tindakan-tindakan dakwah dan prioritas pelaksanaannya. D. Penetapan metodenya. E. Penetapan penjadwalan waktu. F. Penempatan lokasi serta penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor yang diperlukan. Sebuah perencanaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang berhubungan dengan orientasi jangka panjang. B. Perencanaan taktis, yaitu perencanaan yang berhubungan dengan cakrawala jangka menengah. C. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, tanzim atau pengorganisasian. Pengorganisasian dalam istilah bahasa Arab disebut al-tanzim, adalah seluruh pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
Setelah direncanakan, langkah berikutnya dalam pencapaian tujuan organisasi adalah mengorganisir segala sumber daya untuk diarahkan guna menggerakkan organisasi pada tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengelompokan lebih dari 2 atau 3 orang personil dan tugasnya untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing dengan maksimal dan bekerja sama dalam suatu rencana yang hasil optimal. Organizing merupakan proses yang di dalamnya berbagai komponen organisasi secara dinamis melaksanakan berbagai fungsi dalam bentuk kerja sama positif konstruktif dalam pelaksanaannya. Setiap individu di dalam organisasi secara umum berusaha menunjukkan akseptabilitas dan prestasi kerjanya. Maka dari itu, pengorganisasian adalah cara yang memberikan kemudahan di dalam sebuah perencanaan untuk mencapai hasil yang baik yang didasari oleh Al-Quran dan hadis. Tujuan pengorganisasian dalam manajemen dakwah adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya yang ketiga, taujih, penggerakan atau pelaksanaan dakwah. Menurut KBBI, penggerakan adalah suatu proses atau cara menggerakkan sesuatu, dan Munir SAG MA berpendapat dalam bukunya Manajemen Dakwah bahwa penggerakan dakwah konteks ini adalah sejenis pemberian dorongan dalam hal motivasi di dalam berdakwah. Penggerakan konteks ini adalah meluruskan niat dan cara berpikir bahwa menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam itu tidak hanya untuk mendapatkan sambutan pujian atau bayaran berupa uang. Tapi proses penggerakan itu ada perlu melibatkan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik pula. Pada konteks ini dibutuhkan pemberian motivasi, semangat berkarya, arahan dan bimbingan, jalinan komunikasi yang baik, dan pengembangan peningkatan tata laksana. Semua itu diintegrasikan menjadi satu agar arahan, sasaran, dan tujuan dapat diraih. Tindakan pimpinan menggerakkan para pelaku dakwah untuk melakukan suatu kegiatan itu disebut penggerakan dakwah. Bagi proses dakwah, penggerakan itu mempunyai arti dan peranan yang sangat penting. Sebab di antara fungsi manajemen lainnya, maka penggerakan merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia pelaksana. Dengan fungsi penggerakan inilah, maka ketiga fungsi manajemen dakwah yang lain baru akan efektif. Yang keempat, rikabah, pengawasan atau evaluasi. Pengendalian dakwah dan evaluasi dakwah adalah pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Pengendalian dakwah juga berfungsi untuk memonitor keefektifan aktivitas perencanaan sampai dengan aktivitas pengendalian itu sendiri, sehingga menghasilkan aktivitas kegiatan dakwah yang optimal. Setelah dilakukan pengendalian semua aktivitas dakwah, maka aspek penting lainnya yang perlu dilakukan adalah evaluasi. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan yang mengukur penyimpangan yang terjadi yang tidak sesuai yang direncanakan. Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan antara lain: A. Pengawasan intern dan ekstern, B. Pengawasan preventif dan represif, C. Pengawasan aktif dan pasif, D. Pengawasan kebenaran formil menurut hak. Fungsi pengendalian dakwah memiliki peranan yang sangat penting karena pengawasan memiliki arti yang luas atau menyeluruh, di mana di dalamnya terdapat semua kegiatan organisasi dimulai dari pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kerja. Dengan demikian, fungsi manajemen dakwah sangat signifikan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dakwah. Oleh karena itu, suatu aktivitas kegiatan berjalan lancar dan sesuai tujuan yang disepakati sebelumnya, itu artinya fungsi manajemen berhasil diaktualisasikan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen dakwah. Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, pada pengertian manajemen dakwah menunjukkan bahwa fungsi-fungsi dari manajemen yang terdapat bermacam-macam fungsi manajemen yang secara umum disingkat dengan organizing, planning, organizing, assuring, dan controlling. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol, pakar administrasi dan manajemen Prancis, mengemukakan fungsi manajemen mencakup 5 aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, perintah, pengordinasian, dan pengawasan. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan fungsi-fungsi kegiatan yang berangkai, bertahap, berkelanjutan, dan saling mendukung satu sama lain. Karena
karena secara elementer organisasi itu tidak bekerja atau digerakkan dengan sendirinya, tetapi ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dengan demikian, sebuah organisasi atau lembaga dakwah membutuhkan manajemen yang mengatur dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan-tujuannya. Jika manajemen menjadi pusat utama bagi kerja individu atau kelompok, maka peran manajemen sangat penting untuk mengatur kelangsungan kegiatan tersebut di masa depan. Karena dengan adanya manajemen, maka terdapat mekanisme yang menjamin untuk menyelesaikan kewajiban dan mendapatkan hasil baru sesuai dengan proses yang teratur. Selanjutnya, tujuan organisasi dakwah. Organisasi dakwah adalah badan yang mengelola kegiatan dakwah dengan program dan sasaran yang tersedia untuk tercapainya suatu tujuan. Sedangkan tujuan merupakan keinginan suatu organisasi yang dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen puncak untuk meraih hasil yang maksimal dengan kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, tujuan berbeda dengan sasaran, karena tujuan mempunyai target-target tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Sedangkan sasaran merupakan pernyataan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk menentukan arah organisasi dalam jangka panjang. Tujuan merupakan sebuah pernyataan yang memiliki makna, yaitu keinginan yang dijadikan pedoman bagi manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Tujuan diasumsikan berbeda dengan sasaran. Dalam tujuan memiliki target tertentu untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah pernyataan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak untuk menentukan arah organisasi dalam jangka panjang. Adapun karakteristik tujuan dakwah itu adalah A. Sesuai. Tujuan dakwah bisa selaras dengan misi definisi dakwah itu sendiri. B. Berdimensi waktu. Tujuan dakwah harus konkret dan bisa diantisipasikan kapan terjadinya. C. Layak. Tujuan dakwah hendaknya merupakan suatu tekad yang bisa terwujudkan. D. Luas. Itu senantiasa bisa disesuaikan atau peka terhadap perubahan situasi dan kondisi umat. E. Bisa dipahami. Tujuan dakwah harus mudah dipahami dan dicerna. Tujuan pada dasarnya bersifat umum. Agar bisa dilakukan dengan mudah, maka perlu diklasifikasikan tujuan tersebut agar lebih operasional dan spesifik dengan merumuskan tujuan tersebut agar tidak terlalu ideal, bertele-tele bahasanya, dan kemungkinan mampu untuk dilakukan, sehingga memudahkan kita untuk mengevaluasi keberhasilan dakwah yang telah dicapai. Tujuan pelaksanaan dibuat khusus agar tujuan yang bersifat umum itu bisa lebih terperinci lagi. Jelas diketahui arah tujuan dakwahnya, jenis kegiatannya, apa yang hendak dikerjakan, objek dakwah sasarannya, dan dengan metode seperti apa berdakwahnya. Tujuan dakwah yang bersifat urgen untuk mengatasi permasalahan-masalahan yang penting dan rumit yang sedang dihadapi oleh umat, serta memerlukan jalan keluar dengan segera mungkin, yaitu permasalahan yang menghambat terwujudnya tatanan masyarakat Islam, baik yang bersifat individual maupun sosial. Sedangkan tujuan insidental dalam dakwah adalah memecahkan permasalahan yang terjadi sewaktu-waktu. Tujuan dakwah yang bersifat urgen adalah mengatasi permasalahan-permasalahan penting dan rumit yang dihadapi umat serta memerlukan jalan keluar dengan sesegera mungkin, yaitu permasalahan yang menghambat terwujudnya tatanan masyarakat Islami, baik yang bersifat individual maupun sosial. Sedangkan tujuan insidental dalam dakwah adalah memecahkan permasalahan yang terjadi sewaktu-waktu, seperti patologi sosial, praktek KKN, pungli, pemasaran, pemahaman ajaran yang tidak benar, dan permasalahan sosial lainnya. Penggunaan tujuan dan sasaran dakwah ini akan banyak dibahas pada konteks perencanaan dan manajemen. Sedangkan sasaran jangka pendek dicerminkan pada rencana-rencana operasi terperinci dan anggaran periodik. Ukuran kerja jangka panjang dakwah akan dikaitkan dengan tujuan spesial. Tujuan umum dakwah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam aktivitas dakwah. Ini berarti bahwa tujuan dakwah masih bersifat umum dan utama, di mana seluruh gerak langkah proses dakwah harus ditujukan dan diarahkan padanya. Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatannya agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai sudah pembahasan-pembahasan yang sudah saya bahas. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.